Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023. Dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Kaya Tapi Miskin. Akan kita ambil dari Kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-16. Ya, akan kita mulai baca dari ayat 16 sampai ayat 21. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebaikan Kau di dalam kehidupan kami. Kami ingin merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Mari Tuhan berbicara kepada kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Lukas, pasal yang ke-16, yang kita mulai baca dari ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-21. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat 16, kita mulai. Kemudian Yesus maksudnya, mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Artinya berlipat kali ganda banyaknya. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Alias pelit. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Pengkhotbah 3 mengatakan, sebuah kesia-siaan. Ada yang mengumpulkan bersusah payah, yang lain menghabiskannya setelah orangnya tiada. Ini kesia-siaan, kata Pengkhotbah 3. Nah, kita akan memulai dengan sebuah ilustrasi, sebuah pendahuluan yang akan saya bagikan sebagai berikut. Sekelompok perampok di Perancis telah melarikan sejumlah uang lebih daripada 3,5 juta dolar. Jadi uang sebanyak 3,5 juta dolar ini dirampok di sebuah bank di Perancis. Tetapi para perampok itu mendapat masalah. Kenapa? Hasil rampokan yang mereka rampok itu berupa uang logam Prancis yang masing-masing bernilai 2 dolar dan beratnya 17 ton. Banyak sih, 3,5 juta dolar. Tapi itu uang logam, nggak bisa dipakai. Sebuah surat kabar Prancis mengejek para perampok itu dengan pertanyaan berikut. Kamu yang merampok, kalian tak dapat membeli istana dengan 3,5 juta dolar itu, mobil yang mewah, atau bahkan sepasang sepatu kulit buaya dengan berkarung-karung uang receh. Nggak mungkin. Dan bila kalian keluar untuk merayakan keberhasilan kalian, pemilik kedai terkecil pun akan mulai bercuriga sebelum kalian meletakkan koin ke-10 di tempat pembayaran. Selanjutnya dalam artikel itu dikatakan, hukuman mereka ada di dalam kesuksesan mereka. Mereka sukses merampok, tapi tidak dapat mempergunakannya. Mereka harus menghabiskan uang rampokan mereka frank demi frank. Mereka dapat membeli jutaan botol minuman ringan. Tetapi apalagi selain itu, apa yang dimiliki para perampok itu dapat disebut sebagai kekayaan yang miskin. Kaya tapi miskin. Walaupun kaya sebagai hasil merampok, mereka tidak dapat membelanjakan uang mereka untuk sesuatu yang berharga.
Di dalam kisah Lukas 16 tadi, dia kaya. Tapi begitu pelitnya. Dan Tuhan mengatakan, malam hari ini kuambil nyawamu. Yang telah engkau kumpulkan untuk siapa nantinya? Tidak pernah berbagi. Tidak pernah peduli kepada orang lain. Dari diri sendiri kepada diri sendiri, untuk diri sendiri. Dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan ini. Apa yang dimiliki para perampok itu disebut kekayaan yang miskin. Walaupun kaya sebagai hasil merampok, mereka tidak dapat membelanjakan uang mereka untuk sesuatu yang berharga. Nggak dapat. Situasi yang mereka hadapi mengingatkan kita pada orang-orang yang menghabiskan masa hidupnya untuk menimbun harta benda tanpa mempersiapkan perbekalan untuk hidup kekal mereka. Mereka memiliki kekayaan materi, tetapi miskin secara rohani. Alangkah baiknya bila kita memperhatikan kata-kata Yesus. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 20. Kekayaan lain hanya merupakan kekayaan yang miskin kalau tidak dipergunakan untuk mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Saya bersyukur untuk gereja kita, karena kita percaya kepada pelayanan misi. Dan saya tidak pernah dihambat untuk memberikan kepada orang-orang yang berkebutuhan. Saya berterima kasih untuk para jemaat yang ada di sini. Dalam kenyataan yang ada, sementara hidup di dunia ini, banyak orang tidak terlalu bersimpati terhadap orang-orang miskin di lingkungan di mana mereka hidup. Mereka beranggapan bahwa orang-orang miskin adalah orang-orang yang malas dan tidak bertanggung jawab. Lainnya menyatakan bahwa sistem kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah tidak efisien dan seringkali disalahgunakan. Mereka memandang orang miskin sebagai kesalahan sendiri. Apakah benar demikian? Namun demikian, kita tidak pernah boleh mengatakan bahwa sudah sepantasnya semua orang miskin menjalani hidup yang menyedihkan. Sementara Alkitab berkata kepada kita, selama dunia ini ada, selama itu pula orang miskin akan berada bersama-sama kita. Dengan perkataan lain yang Yesus katakan adalah, kita harus membuka mata dan pintu hati kita selebar-lebarnya untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan bantuan ini. Tidak selamanya orang itu dapat berhasil. Ada masa-masanya orang-orang yang tadinya berhasil jatuh entah karena alasan apapun. Dan kita wajib mengulurkan tangan membantu mereka agar mereka naik ke tempat di mana kita berada. Tapi meskipun demikian, kita harus banyak berdoa agar kita pun sendiri tidak dimanipulasikan oleh orang-orang yang berperilaku seakan-akan miskin dan ingin mengeruk sekaya-kaya sebanyak-banyaknya harta dari orang yang dapat dimanipulasikan. Kenyataannya, banyak di antara mereka yang bersedia, di antara orang-orang yang miskin ini, banyak yang bersedia untuk bekerja keras jika memperoleh pekerjaan dengan upaya yang layak untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak dapat meninggalkan perumahan kumuh atau gubuk reot mereka yang banyak kita lihat di Indonesia. Karena pekerjaan yang tersedia memberikan uang yang tidak cukup. Mereka nggak cukup untuk membeli rumah. Mereka nggak cukup untuk membiayai kehidupan mereka untuk dapat pindah rumah. Bukannya mereka tidak mau, tapi keadaan mereka yang memaksa mereka menjalani kehidupan seperti itu. Namun mereka hidup sejujurnya, melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka itu sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa saya tahu bagaimana memperbaiki sistem kesejahteraan. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi saya tahu bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan lebih banyak dari yang telah kita lakukan selama ini. Kita harus peduli kepada orang-orang di sana yang ingin memperbaiki kehidupan mereka, yang ingin menempuh jalan yang lebih baik di dalam kehidupan ini.
selama kesempatan itu terbuka, kita wajib membantu mengangkat mereka ke tempat posisi dimanapun kita ingin berada. Saya bersyukur karena semakin banyak gereja saat ini yang menjangkau daerah miskin dengan pelayanan Injil, yang juga mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, latihan keterampilan, dan bahkan menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka tersebut. Gereja kita support hal-hal yang seperti demikian. Namun demikian ada juga gereja yang kaya secara finansial, namun miskin dalam berbagi. Mereka menutup mata dan tidak peduli kepada orang-orang lain. Pintu hati mereka tertutup untuk memberikan bantuan bagi mereka yang hidup dalam garis kemiskinan. Sebagai individu, seharusnya kita juga turut ambil bagian bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai visi di bidang ini. Tetapi sebelum dapat melakukannya secara efektif, kita harus meminta Tuhan untuk mengubah sikap jijik kita melihat orang-orang yang berkekurangan menjadi penuh dengan belas kasihan. Amsal 19 ayat 17, Amsal 28 ayat 27. Karena kita harus mengerti mereka pun diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu. Bahwa kemiskinan itu melanda mereka bukan pilihan mereka. Walaupun ada yang mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupan mereka, terjebak akhirnya di dalam garis kemiskinan. Kita wajib membantu orang-orang seperti itu. Setelah itu barulah kita dapat membuka hati dan tangan kita bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena sikap jijik mereka melihat mereka tidak ada lagi di dalam hati kita. Tapi yang ada hanyalah belas kasihan untuk mengangkat mereka keluar daripada lumpur kemiskinan. Bersama-sama kita dapat melakukan ini. Apakah pandangan Alkitab tentang kemiskinan? Firman Tuhan secara konsisten mengajarkan perhatian dan tindakan menolong mereka yang hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan. Allah tidak tinggal diam dalam memelihara umatnya yang sedang menghadapi masalah kemiskinan. Melalui kehidupan umat Tuhan yang mengalami kelebihan berkat, maka perlindungan terhadap umat yang miskin dapat dilaksanakan. Sayangnya, banyak di antara umat Tuhan yang mengalami kelebihan berkat menutup mata mereka terhadap saudara mereka yang hidup dalam kekurangan. Mereka mempergunakan berkat yang mereka terima dalam jumlah yang lebih bagi diri mereka sendiri. Dan tidak peduli kepada tetangga mereka yang hidup di dalam garis kemiskinan. Agar kita dapat mengerti dengan benar arti kemiskinan yang sesungguhnya, mari kita selidiki pengertian ini terlebih dahulu sesuai dengan ajaran Alkitab. Apakah kemiskinan itu identik dengan dijauhi Allah? Dari waktu ke waktu saya mendengar, orang ini dikutuk Tuhan, karena itu dia menjadi miskin. Kok gampangnya kita mengambil keputusan seperti itu? Apakah Tuhan begitu jahatnya, sehingga kita mengklaim sesuatu seperti itu datangnya daripada Tuhan? Dan apakah kaya itu identik dengan diberkati Allah? Berapa banyak kita mendengar tentang itu di pengajaran-pengajaran mimbar yang salah karena pengajar gurunya yang salah. Bukan Alkitabnya, guru palsu yang mengajarkan bahwa kekayaan itu identik dengan berkat Allah. Apakah orang yang tinggal lantaran dalam garis kemiskinan berarti dikutuk Allah? Tidak sama sekali. Mereka pun diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab berbicara banyak tentang kemiskinan dan kita memiliki banyak contoh tentang orang miskin di dalam Alkitab. Karena kekayaan materi bukanlah indikasi pasti akan berkat Tuhan. Karena itu menjadi miskin belum tentu merupakan tanda bahwa hidup orang tersebut diberkati Tuhan. Bukan tidak diberkati oleh Tuhan. Saya ulang. Menjadi miskin belum tentu merupakan tanda bahwa hidup orang tersebut tidak diberkati Tuhan. Belum tentu seperti itu. Faktanya adalah mungkin untuk menjadi miskin dalam hal-hal materi, tetapi kaya dalam hal-hal rohani. Orang ini sangat berkenan di hadapan Allah. Kita tahu tentang janda miskin yang digambarkan di dalam Alkitab tersebut. Walaupun memberikan 2 peser, tetapi dia memberikan yang terbaik dari apa yang dimilikinya
berbanding dengan orang Farisi yang memberi dari kelebihan mereka. Saya bersyukur sekali lagi untuk gereja kita yang peduli kepada orang-orang demikian. Kita mau membuka hati dan membantu mereka. Saya bersyukur kepada almarhumah ibu saya yang mengajarkan menanamkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Dr. Sher lahir dari atas pesan almarhumah ibu untuk peduli kepada orang miskin. Untuk membuka mata, membantu mereka yang berkekurangan. Untuk tidak memeras orang-orang miskin. Untuk tidak mengambil sebagai tenaga ahli di bidang kedokteran. Untuk tidak mengambil duit dari orang-orang miskin. Ini ditanamkan kepada anak-anak beliau. Saya bersyukur memiliki seorang ibu seperti itu. Tentu saja, terkadang menjadi miskin adalah hasil dari sikap mengambil pilihan yang buruk. Alkitab memperingatkan bahwa kemalasan adalah penyebab kemiskinan. Ini salah satu faktor kalau orangnya malas. Amsal 24 ayat 33 dan ayat 34 kita baca bersama-sama supaya kita memaklumi. Amsal 24 ayat 33 sampai 34. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 34, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini kesalahan sendiri, kemalasan dapat membuat kemiskinan. Demikian juga mengikuti fantasi-fantasi, khayalan-khayalan atau mengikuti khayalan hampa akan menyebabkan kemiskinan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, rajin bekerja. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia dalam pengertian fantasi, hampa, bayangan kosong akan kenyang dengan kemiskinan. Amsal 28 ayat 19. Jangan berfantasi. Ayunkan kaki, mulai bekerja. Gunakan tangan, alam pikiran yang Tuhan telah berikan. Hasilkan sesuatu. Demikian juga dengan tidak mengindahkan nasihat bijak dalam Amsal 13 ayat ke-18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Alkitab banyak bercerita, belajarlah dari semut, dari binatang yang kecil, yang mengumpulkan makanan di waktu musim panas, bekerja, mempergunakan opportunity, setiap kesempatan yang ada, agar menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Kita harus bisa belajar, berusaha, preparationnya kita. Pada waktu kesempatan datang, opportunity datang, kesuksesan itu terjadi. Namun demikian ada di beberapa tempat dalam Alkitab kita menemukan di mana Alkitab menggambarkan orang miskin sebagai orang yang diberkati dan orang kaya dipandang dari sisi negatif. Yesus sendiri miskin, tetapi memiliki rumah, tidak memiliki rumah, dan tidak memiliki tempat tinggal untuk meletakkan kepalanya, dikatakan. Matius 8 ayat 20, dia tidak memiliki tempat, dikatakan. Matius 8 ayat 20. Dia meninggalkan surga, datang ke dunia dalam keadaan miskin, tertolak dan ditolak oleh umat yang diciptakannya, oleh manusia yang diciptakannya. Namun ia kaya. Dia peduli kepada orang-orang lain. Dia peduli kepada orang-orang yang terhilang. Dia peduli kepada orang-orang yang juga miskin. Murid-muridnya dan sebagian besar pengikut Yesus miskin, setidaknya secara duniawi, tetapi kaya akan kekayaan rohani. Kepedulian mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Para murid bahkan meninggalkan semua yang mereka miliki untuk mengikutinya. Menyerahkan semua yang mereka miliki, menaruh kepercayaan penuh mereka kepada Yesus untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mereka segera meninggalkan jala mereka, net mereka. Follow me, kata Yesus. Ikuti aku. Mereka segera mengikuti, membuat sebuah komitmen untuk setia kepada Dia sampai kepada kesudahannya. Kekayaan rohani ini akan menentukan komitmen kita untuk peduli berdasarkan ketaatan kita kepada Kristus
Dengan demikian juga peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus berkata orang miskin akan selalu bersama-sama kita. Matius 26 ayat 11. Jadi maknanya apa waktu Yesus mengatakan orang miskin akan selalu ada bersama-samamu. Take care of them, pedulilah kepada mereka. Layani mereka, bantu mereka, angkat mereka ke tempat di mana engkau berdiri. Miskin atau kaya sama di hadapan Tuhan. Karena itu tidak perlu merasa malu jika miskin dan tidak perlu merasa sombong jika engkau memiliki kelebihan dalam harta. Sikap kita seharusnya seperti penulis Amsal yang berkata dalam Amsal 30 ayat ke-8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Orang kaya umumnya digambarkan secara negatif dalam Alkitab. Karena mereka memiliki hanya untuk diri mereka sendiri. Lihat contoh antara orang kaya dan Lazarus. Kekayaan itu sendiri dalam hal ini dipandang sebagai penghalang bagi mereka yang ingin memasuki kerajaan Allah. Pandangan mereka hanya kepada harta mereka. Seakan-akan harta itu dapat menyelamatkan mereka. Seakan-akan harta itulah dunia mereka. Seakan-akan harta itulah surga mereka. Yesus mengatakan dalam Injil Markus 10 ayat ke-23. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena hati mereka melekat kepada harta mereka. Alkitab juga mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati mereka melekat kepada kekayaan mereka dan tidak peduli kepada Allah yang menyediakan ini bagi mereka, memberikan akal budi bagi mereka untuk mendapatkan ini. Dan Yesus mengulangi pernyataan ini di ayat berikutnya, yaitu di ayat 24 dari Markus 10 ini. 2 kali diulang. Artinya menandakan pentingnya kita memperhatikan akan hal-hal seperti ini. Mengapa Yesus membuat pernyataan yang begitu mengejutkan? Karena orang kaya cenderung lebih percaya pada kekayaannya daripada kepada Tuhan. Kekayaan cenderung menjauhkan kita daripada Tuhan. Sehingga akibat daripada itu kita tidak peduli sama sekali kepada orang-orang di sekeliling kita. Miskin dalam hal materi satu hal, tapi kalau miskin di dalam hal rohani, sudah miskin secara jasmani, miskin lagi secara rohani sehingga kita lebih tidak peduli kepada Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Ini repot di dalam hal ini. Kisah orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 menunjukkan sifat kekayaan yang sementara. Orang kaya menikmati kemewahan besar dalam hidup tetapi menghabiskan kekekalan di neraka karena keserakahan dan ketamakannya. Lazarus menderita penghinaan karena kemiskinan yang ekstrim tetapi dihibur di surga selama-lamanya. Yesus sendiri meninggalkan tahtanya di surga untuk mengambil rupa orang miskin yang rendah. Paulus berkata tentang dia, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Karena kita dia menjadi miskin. Dia datang karena kita untuk membayar upah dosa kita, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita diperkaya secara rohani, kita mengenal siapa Tuhan itu. Kita diberi kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita diberi kesempatan untuk merasakan apa yang Kristus rasakan terhadap orang-orang berdosa ini. Dan terhadap orang-orang miskin. 2 Korintus 8 ayat ke-9. Pada titik tertentu, sebagai orang Kristen, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya kita lakukan di bumi yang merupakan tempat sementara ini? Di manakah hati kita? Lukas 12 ayat 34. Hati kita di mana? Apakah kita benar-benar menyangkal diri kita sendiri? Apakah kita benar-benar memberi dengan berkorban seperti janda miskin itu? Lukas 21 ayat 1-4. Mengikuti Yesus berarti memikul salib kita. Lukas 9 ayat 23. Menyangkali diri kita. Menyangkali keinginan daging kita. Agar kita dapat memenuhi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini.
Ini berarti secara harfiah memberikan seluruh hidup kita kepada Yesus Tuhan ini yang telah membayar upah dosa kita dengan meninggalkan surga. Tidak terbebani oleh dunia ini. Kita harus memikirkan tentang kehidupan di balik lubang kubur itu. Dalam perumpamaan tentang penabur, kekayaan itu diibaratkan seperti semak duri. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak dapat berbuah. Matius 13 ayat 22. Semak duri itu adalah kekhawatiran dunia, hidup ini, dan tipu daya kekayaan, yang merupakan sarana yang dipakai setan untuk memikat kita menjauh dari Allah dan firman-Nya. Kekayaan itu tidak dapat memperpanjang umur kita. Kemiskinan bukan berarti surga tertutup bagi kita. Alkitab melukiskan bagi kita sebuah kontras, yaitu antara mereka yang miskin namun kaya di dalam Kristus dan mereka yang kaya namun hidup tanpa Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang memberi kepada orang miskin? Apa kata Alkitab tentang ini? Apa kata Alkitab jika kita membuka hati kita bagi orang-orang miskin? Apa kata Alkitab jika kita memberikan kemampuan kita, bukan hanya secara materi, tapi pengetahuan kita? Ada orang yang juga miskin secara pengetahuan. Kenapa kita tidak mau membantu mereka juga? Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita melihat keinginan Allah agar anak-anaknya menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yesus berkata bahwa orang miskin akan selalu bersama kita. Yesus juga mengatakan bahwa mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin, orang sakit, dan yang membutuhkan sebenarnya melayani dia secara pribadi dan akan diberi upah yang sesuai. Tidak ada keraguan bahwa kemiskinan tersebar luas dan menghancurkan. Umat Allah tidak dapat tak acuh terhadap mereka yang membutuhkan. Karena harapan Tuhan bagi kita dalam hal merawat orang miskin tertulis dalam kitab suci. Misalnya ya, lihat kata-kata Tuhan tentang kebaikan Raja Yosia yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-22 ayat 16. Ini tentang Raja Yosia ya. Tetapi Raja Yosia melakukan keadilan dan kebenaran serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Luar biasa. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Jadi jika kita berlaku adil kepada orang-orang sengsara, orang-orang miskin, kita melakukan itu bagi Tuhan. Kita mengenal Tuhan itu sendiri. Tapi berapa banyak juga gereja yang tidak peduli, bahkan melewati kepentingan orang-orang miskin. Dan melihat orang-orang kaya ditempatkan pada tempat duduk yang VIP dan menyingkirkan orang-orang miskin. Atau pada waktu berdoa melewati orang-orang miskin yang membutuhkan doa. Dan menumpangkan tangan atau kalau perlu menubuatkan orang-orang kaya. Sikap yang seperti ini tidak pernah direstui oleh Tuhan Yesus. Berapa banyak orang terluka akibat daripada perlakuan sementara hamba Tuhan yang berdiri di pulpit namun melakukan hal yang seperti ini. Dan Musa menginstruksikan umatnya bagaimana memperlakukan orang miskin dan yang membutuhkan dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Karena engkau peduli kepada orang miskin. Dan jangan berlaku seperti orang Farisi mengangkat tinggi-tinggi uang mereka untuk memberikan kepada orang miskin atau memberikan sumbangan kepada gereja. Dan juga jangan sampai nyesak, artinya menyesal karena memberikan kepada orang-orang miskin. Kita harus memberi itu dengan sukacita, memberi kepada mereka yang berkekurangan.
Peduli kepada mereka. Beri kepada mereka apa yang kita sendiri juga inginkan. Makanan seperti apa yang kita inginkan. Jangan sampai makanan-makanan busuk baru diberikan kepada mereka. Berlakulah adil. Pengertian tentang orang miskin dan yang membutuhkan ini dengan sempurna ditangkap dalam Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bagian pertama dari Amsal 14 ayat 31 mengatakan, siapa menindas, saya ulang, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Wow. Amsal sebenarnya dipenuhi dengan ayat-ayat yang dengan jelas menunjukkan bahwa Allah mengasihi orang miskin dan kecewa ketika anak-anaknya mengabaikan orang miskin. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan. Banyak ayat-ayatnya ini. Saya dapat memberikan referensi beberapa ayat. Amsal 17 ayat 5, Amsal 19 ayat 17, Amsal 22 ayat 2, dan ayat 9, ayat 16, ayat 22 sampai 23. Amsal 28 ayat 8, Amsal 29 ayat 7, Amsal 31 ayat 8 sampai 9. Semuanya ada di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal yang berbicara tentang hikmat. Jadi dalam hal memberi atau peduli kepada orang-orang miskin ini, kelihatannya karena banyak tertulis dalam kitab Amsal yang merupakan kitab hikmat, banyak di antara kita yang tidak berhikmat. Artinya tidak peduli kepada orang-orang hidup dalam garis kemiskinan. Bahkan gereja pun banyak menutup mata terhadap hal-hal yang seperti ini. Bukan gerejanya, pendetanya. Konsekuensi mengabaikan penderitaan orang miskin juga diperjelas atau dijelaskan dalam Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, bagi jeritan orang miskin, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Bayangkan kalau ada yang berseru, Bapak, Ibu, aku belum makan 2 hari. Belas kasihannya Pak, belas kasihannya Bu. Marilah kita berdoa tanpa kita mengeluarkan sepiring nasi, secangkir air untuk memenuhi rasa lapar mereka atau rasa dahaga mereka. Makanan dan minuman yang kau sajikan jauh lebih berarti daripada doa yang kau panjatkan karena engkau peduli dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada saat melihat orang miskin yang memohon seperti itu, saya berdoa jangan sampai kita menutup pintu hati kita. Dan perhatikan bahasa yang keras dalam Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tidak akan. Tetapi orang menutup matanya akan sangat dikutuki. Di antara banyak dosa Sodom yang dijelaskan dalam Kejadian 19, kita tahu itu tentang dosa Sodom dan Gomora. Bukan hanya sekedar hubungan sejenis. Nabi Yeskiel lebih lanjut menjelaskan dalam Yeskiel 16 ayat 49 tentang dosa Sodom yang lain selain daripada dosa hidup dalam dosa sejenis. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ini ditulis di dalam kitab Yeskiel, ditulis oleh Nabi Yeskiel dalam Yeskiel 16 ayat 49. Diperhitungkan sebagai kesalahan, sebagai dosa. Jangan sampai kita menutup mata kita dan orang itu mati dalam kelaparan. Dari kita dituntut pertanggungjawaban ini. Perjanjian baru sama jelasnya dengan perjanjian lama tentang bagaimana seharusnya kita merawat orang-orang miskin. Satu ayat yang dengan baik meringkas kasih amal yang kita harapkan terdapat
dalam surat Yohanes yang pertama. Di mana itu? Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap suara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nggak mungkin. 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sama pentingnya adalah Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman yang dijelaskan di sini mendahului pemerintahan 1000 tahun Kristus dan sering disebut sebagai penghakiman bangsa-bangsa, di mana mereka yang berkumpul sebelum Kristus akan dibagi menjadi 2 kelompok. Domba di sisi kanannya dan kambing di sisi kirinya. Bagi mereka yang berada di sisi kiri, kambing, ia berkata dalam Matius 25 ayat 41, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Sedangkan kepada mereka yang berada di sebelah kanan, domba, dalam Matius 25 ayat 34, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Wow. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahasa yang digunakan Kristus dalam berbicara kepada kelompok-kelompok yang terpisah ini. Domba pada dasarnya dipuji karena merawat yang miskin, yang sakit, yang dipenjara, dan yang rentan. Kambing di sisi lain dihukum karena kurangnya perhatian dan tindakan terhadap mereka. Ketika orang benar bertanya kepada Yesus, kapan mereka melakukan hal-hal ini? Kristus menjawab dengan mengatakan dalam Matius 25 ayat 45. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, orang miskin maksudnya, kamu tidak melakukannya juga untukku. Dengan perkataan lain, jika kita melakukan itu bagi orang miskin, kita melakukan itu bagi Kristus. Kita tidak boleh salah mengartikan. Saya ulang. Kita tidak boleh salah mengartikan ini sebagai arti perbuatan baik dari domba-domba yang menjadi faktor dalam memperoleh keselamatan. Tidak. We are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kita kepada Kristus. Dan akibat kita diselamatkan, byproduct, akibat daripada keselamatan ini, kecintaan kita kepada Kristus adalah mencintai sesama manusia seperti diri kita sendiri. Karena itu kita peduli juga kepada mereka yang miskin dan teraniaya. Ini adalah hasil dari keselamatan yang kita peroleh karena kasih anugerah oleh iman ini, sehingga kita merefleksikan kasih Kristus di dalam tindakan kita kepada orang-orang ini. Perbuatan ini adalah buah atau bukti bahwa mereka telah diselamatkan oleh kasih karunia. Efesus 2:8-10. Ini byproduct. Ini hasil samping. Hal ini membuktikan lebih lanjut bahwa komitmen kita kepada Kristus memang akan disertai dengan bukti yang tidak terbantahkan tentang perubahan hidup. Ingat, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Dan perbuatan baik yang Kristus bicarakan dalam Matius 25 termasuk mengurus orang miskin, orang menderita, orang-orang sakit ini. Kita wajib hadir di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kita hadir pada waktu orang tertawa, karena mereka tertawa saja maksudnya, pada waktu mereka mengalami keberuntungan di dalam kehidupan mereka, dan tidak peduli pada waktu mereka mengalami kemalangan di dalam kehidupan mereka. Hadir terutama lagi pada waktu mereka malang di dalam kehidupan mereka. Hadir untuk mengulurkan tangan membantu mereka. Dan kemudian kita pergi. Karena Alkitab juga mengingatkan kita
Kalau kita memberi untuk mengharapkan balasan dari apa yang kita berikan, apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi? Karena itu Alkitab berkata, berilah kepada mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk membalas kebaikanmu itu. Yang lalu kita belajar, pada waktu kita memberi, segera lupakan itu. Namun saat kita menerima, ingat itu agar kita hidup penuh dengan ucapan syukur kepada Dia yang menghadirkan orang-orang ini di dalam kehidupan kita. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus menulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 22. Penulis kitab Yakobus ini adalah Yakobus, saudara Yesus ini. Dia menulis dalam Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Dan ada juga orang yang hanya sekedar berdoa, tapi menolak untuk melakukan apa yang dia doakan. Contoh, Tuhan jadikanlah aku seorang pemberi. Dia berdoa, jadikanlah aku seorang pemberi. Tuhan membuka pintu. Ada orang yang mengetuk pintu. Bapak, tolong aku belum makan 2 hari. Ibu, tolong aku belum makan 2 hari. Marilah kita berdoa. Tapi enggan mengeluarkan berkat yang dimilikinya di rumah dalam bentuk makanan. Kalau engkau berdoa, engkau bertanggung jawab untuk melakukan apa yang engkau doakan. Petrus juga melakukan yang sama. Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air untuk datang kepadamu. Itu padahal gelombang lagi besar, angin sedang ribut. Petrus tidak berdoa untuk supaya angin teduh, gelombang teduh. Tidak. Dia berdoa, suruhlah aku. Dia melangkah sesuai dengan apa yang didoakannya. Sekalipun dia kandas karena pikirannya beralih ke tempat yang lain. Kita wajib melakukan apa yang kita doakan. Kalau nggak mau, ya nggak usah berdoa. Tambah dosa. Jadi pelaku. Demikian pula Yohanes berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Dan kata-kata Kristus sendiri dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah kita menuruti perintah Tuhan? Apakah kita peduli kepada Tuhan? Kita wajib melihat ke dalam kedalaman hati kita itu sendiri. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan itu? Apakah kita mengasihi firman-Nya? Ataukah kita mencari alasan? Aku mengasihimu Tuhan, tapi aku nggak baca firman. Kenapa takut? Karena kita begitu membaca firman Tuhan, ada teguran di dalam itu, kita menolak untuk membaca firman itu karena pada hakikatnya kita enggan berubah. We refuse to make changes. Therefore we refuse to read His word. Kita harus membaca dalam segala ketenangan. Berapa sering Alkitab membicarakan tentang hal ini agar mata dan hati kita tertuju kepada firman Tuhan yang merupakan berkat di dalam kehidupan kita sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Karena firman itu dihasilkan bagi kita untuk membuat perubahan-perubahan yang nyata, bukan hanya sekedar buku yang dihadirkan untuk dibaca. Ini adalah satu-satunya buku yang saat kita baca, membaca diri kita. Firman Tuhan memberi kita wawasan tentang hatinya bagi orang miskin dan memberikan instruksi tentang bagaimana caranya kita harus merawat mereka. Jika kita benar-benar beriman kepada Yesus, kita juga harus ikut merasakan kepedulian Yesus terhadap orang miskin. Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dan cara apa yang lebih baik untuk menunjukkan kasih dan kebaikan serta belas kasihan Yesus Kristus selain daripada menjangkau yang paling hina di antara kita. Peduli kepada orang-orang miskin. Hadir membawa cahaya Kristus, kasih belas kasihan Kristus kepada orang-orang ini. Bagaimana menindas orang miskin menunjukkan penghinaan kepada Tuhan? Amsal 14:31 tadi.
jika kita nggak peduli atau kita menindas, menutup pintu hati kita bagi orang-orang yang menjerit dalam kemiskinan mereka, membutuhkan uluran tangan kita. Jika kita tidak peduli kepada mereka, Amsal 14 ayat 31 berkata kita menghina Tuhan. Wow. Menghina Tuhan. Luar biasa. Amsal 14 ayat 31 menyatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ini ayat daripada firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan ini. Ayat ini mengajarkan prinsip Alkitabiah yang penting. Perlakuan kita terhadap orang-orang miskin mencerminkan dan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Kita tidak lagi menghina Allah dengan memandang orang-orang miskin ini sebelah mata. Jika Anda adalah seorang pendeta, pedulilah Anda kepada orang-orang yang kurang beruntung ini. Jangan sampai Anda melewatkan mereka yang membutuhkan bantuan Anda untuk berdoa bagi mereka. Kata yang diterjemahkan sebagai menindas dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, dapat juga diterjemahkan sebagai fitnah. Dengarkan saya baik-baik ini. Perhatian Anda kepada firman ini pada saat ini, bukan pada yang lain. Fitnah, kata lainnya. Kata fitnah di sini termasuk ide merendahkan atau meremehkan orang lain. Mereka yang meremehkan atau merendahkan orang miskin menunjukkan penghinaan atau menghina Tuhan. Prinsip yang sama ditunjukkan atau ditemukan juga dalam Amsal 17 ayat yang kelima yang mengatakan, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya, siapa gembira karena kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Di Jerman kita menyebutnya sebagai Schadenfreude. Puas, senang melihat orang lain celaka. Ini jahat. Pertanyaan tentang tetap mengapa, bagaimana memfitnah orang miskin itu menghina Tuhan? Bagaimana mungkin itu? Kuncinya ada di kata pencipta. Dalam bahasa Inggris disebut maker. Semua orang, terlepas dari kondisi sosial atau status keuangan mereka, diciptakan oleh Allah yang satu menurut gambar dan rupa dirinya sendiri. Kejadian 1 ayat 27. Kebenaran ini diulangi dalam Amsal 22 ayat 2. Amsal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka, baik orang kaya atau orang miskin, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Nah, menghina ciptaan Tuhan berarti menghina Tuhan itu sendiri. Bukan saya mengatakan, ayat Alkitab. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 45, Yesus berbicara tentang penghakiman yang akan datang setelah masa kesengsaraan. Dalam ayat 41-46, Tuhan mengaitkan perlakuan seseorang terhadap orang lain dengan hubungan dengan diri Kristus itu sendiri. Matius 25 ayat 41-46. Saya bacakan. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, kambing, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Yesus dengan jelas mengatakan bahwa cara kita memperlakukan mereka yang membutuhkan identik dengan cara kita memperlakukan Kristus itu sendiri. Yakobus 2 ayat 1 menambahkan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, melihat orang kaya, membedakannya dari orang miskin. Jangan. Dengan menggunakan contoh bagaimana orang-orang di gereja menanggapi orang kaya dan orang miskin. Yakobus 2 ayat 2-4. Yakobus mengingatkan para pembacanya bahwa perlakuan kita terhadap orang miskin adalah penerapan dari mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Yakobus 2 ayat ke-8. Yakobus, sekalipun saudara setelah Yesus lahir, hasil hubungan Yusuf dengan Maria, Yesus tidak. Dia pun menuliskan di sini, Tuhan kita yang mulia. Dia tidak menganggap my bro. Dia mengatakan Tuhan kita yang mulia. Lihat pandangannya, sehingga dia juga peduli kepada apa yang Yesus peduli. Yakobus mengingatkan akan hal ini. Jika kita tidak menunjukkan kepedulian kita terhadap orang miskin, yang merupakan bagian daripada sesama kita. Hal ini berarti kita tidak menaati perintah Allah. Dan hal ini identik dengan ketidakpedulian kita terhadap Allah. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Injil Matius tadi. Dengan kata lain, menindas orang miskin berarti kita menunjukkan sikap menghina terhadap Tuhan yang juga menciptakan orang miskin dalam rupa dan gambarnya. Hal ini berarti kita tidak taat terhadap perintah Tuhan yang juga ditujukan kepada kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri tanpa menunjukkan sikap pilih kasih. Apakah saat kita lapar, kita butuh makanan? Iya. Kenapa kita tidak dapat berpikir bahwa orang miskin ini pun membutuhkan makanan saat mereka lapar? Siapa tahu mereka melihat makanan itu 2-3 hari yang lalu. Bagaimana mungkin kita menutup pintu hati kita untuk tidak memberi? Di dalam hal ini. Jangan pernah pada waktu memberi hati kita jengkel dengan memikirkan, kan mereka dapat daripada pemerintah. Tuhan berbisik di hati kita, saat itu kita wajib memberikan. Saya bertemu dengan orang-orang yang sukses juga, yang memiliki pikiran yang lain terhadap orang miskin. Kami bukan badan sosial, kata mereka. Saya berdoa agar jemaat saya tidak ada yang seperti ini, jemaat RCC tidak ada yang seperti itu. Sebagai catatan yang harus kita ingat adalah Tuhan menciptakan orang miskin. Manusianya. Dan bukan kemiskinannya. 1 Yohanes 3:17 menggunakan pertanyaan retoris untuk menegaskan hal yang sama. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nggak mungkin. Mungkin mulutnya dapat mengatakan aku mengasihimu Tuhan, bahkan nyanyi lagi. Tapi pintu hatinya tertutup untuk orang miskin. Bohong. Tuhan sangat peduli pada orang miskin dan berharap pada para pengikutnya juga peduli. Kita harus peduli terhadap apa yang Tuhan Yesus peduli. Lebih dari itu, kita harus bertindak berdasarkan kepedulian itu seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Cara kita memperlakukan orang miskin mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita memperlakukan orang miskin dengan cara yang tidak layak, kita memperlakukan Tuhan yang menciptakan mereka yang serupa, yang segambar juga dengan Dia. Jika kita memperlakukan orang-orang ini secara tidak benar, artinya kita juga memperlakukan Tuhan secara tidak benar atau tidak layak, atau dengan perkataan lain menghina Tuhan tersebut. Nah, kita wajib memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kita wajib dan kita perlu, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bentar. Setiap jiwa, saya tuliskan ini, saya masukkan di dalam Instagram saya. Setiap jiwa dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Marilah kita menghargai dan mengasihi apa yang dihargai dan dikasihi Tuhan itu sendiri. Sebagai summary saya, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang terlihat dan yang tidak terlihat adalah satu. Tuhan yang satu ini juga menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Apakah mereka kaya? Apakah mereka miskin? Apakah mereka cacat secara mental, cacat secara fisik? Allah yang sama menciptakan manusia. Jadi yang Tuhan ciptakan adalah manusianya dan bukan keadaan atau status mereka. Alkitab mencatat bahwa orang miskin akan selalu ada bersama-sama kita. Dalam hal inilah, selaku orang percaya, kita memiliki kewajiban untuk mencerminkan kasih Allah itu dengan mengasihi mereka yang kurang beruntung atau miskin. Dengan demikian, kita akan memuliakan Allah melalui harta yang Allah percayakan kepada kita. Pada akhirnya, kita harus mengingat apa yang Ayub katakan, dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang juga aku akan pergi. Tidak ada satu harta dunia pun yang dapat kita bawa saat kita meninggalkan dunia ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, kaya, miskin, sehat, sakit, Allah yang sama menciptakan manusia ini. Ada yang manusia, ya kita tahu sejak kejatuhan daripada manusia di dalam dosa, banyak penyakit yang merupakan bagian daripada dosa, sehingga manusia itu hidup dalam penderitaan. Mari kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih firman-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah apa yang telah disampaikan ini dapat hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga mereka yang mendengarkan dengan mempergunakan teknologi YouTube. Berkati mereka Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati saat engkau masuk, engkau diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu, diberkati anak cucumu. Apa saja yang kedua tanganmu kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh membuka lembaran waktu kami ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri, shalom.